sekali lagi Titi ini secara formal memang akan berakhir besok, tetapi saya selalu terbuka kapanpun kalian membutuhkan masukan, kapanpun ada pertanyaan gitu. Meskipun Titinya sudah berakhir, buat saya kalau ada sesuatu yang memang bisa saya bantu untuk memberikan kalian sebuah masukan ataupun cuman sekedar ngobrol menjadikan kelas kalian lebih baik, kenapa tidak? Kita sama-sama belajar di sana. Terima kasih untuk masukannya, itulah yang saya butuhkan. Intervertebral disc. Jadi ini bantalan di antara tulang belakang yang memisahkan tulang atas dan tulang bawah. Nah, masing-masing tulang ini dihubungkan oleh yang namanya ligamen. Mumpung saya ingat Bhujangasana, jadi Bhujangasana itu tadi juga ingat kita kan mau melakukan Bhujangasana itu di posisi aktif ya. Jadi yang hal sederhana pertama kali diingatkan adalah rapatkan kaki, tekan punggung kaki. Meskipun hanya begitu, orang-orang sudah mendapatkan manfaat dari mengaktifkan bokong dan punggung bawahnya. Jadi itu pertama yang diingatkan. Kemudian pada saat menurunkan tubuh dari posisi kobra ini, ingatkan untuk perlahan karena kita mau ototnya yang bekerja. Jadi tidak hanya dijatuhkan turun. Jadi saya memberikan feedback untuk Gaby cukup panjang karena memang seperti yang saya bilang kemarin, saya ingin Gaby mendapatkan manfaat dari Titi ini yang karena baru pertama kali tentu beberapa hal yang sudah didapatkan teman-teman yang lain Gaby belum dapatkan. Dan sekali lagi Titi ini secara formal memang akan berakhir besok, tetapi saya selalu terbuka kapanpun kalian membutuhkan masukan, kapanpun ada pertanyaan gitu. Meskipun Titinya sudah berakhir, buat saya kalau ada sesuatu yang memang bisa saya bantu untuk memberikan kalian sebuah masukan ataupun cuman sekedar ngobrol menjadikan kelas kalian lebih baik, kenapa tidak? Kita sama-sama belajar di sana gitu. Karena kan waktu kita terbatas ya di Titi. Seperti yang kalian lihat 10 hari aja rasanya kejar-kejaran, tak tahu sekarang udah hari ke-9 aja kan. Dan materinya juga masih cukup banyak gitu kan. Beberapa Titi saya memberikan penekanan pada materinya yang teori yang lebih banyak. Kemudian beberapa Titi praktisnya yang lebih banyak. Beberapa Titi santai-santai gitu, lebih membawa rasa untuk membawa rileksnya ke dalam gitu. Supaya tiap Titi itu ada setidaknya ada dinamikanya, itu nggak sama dari awal sampai akhir gitu. Beberapa Titi sangat membuat kepala puyeng gitu kan, contohnya sekarang kita kan puyeng banget, tetapi di sisi lainnya kita belajar untuk meditasi supaya pikirannya tetap mendapatkan energi untuk belajar gitu. Oke. Dari Gaby sendiri apakah ada yang masih ingin disampaikan sehubungan dengan teaching practice-nya? Terima kasih untuk masukannya, itulah yang saya butuhkan. Karena bolak-balik dari kemarin itu bikin sequence tuh kayak aduh apa ya, aduh cocok nggak ya, aduh gimana ya, tuh kayak makanya tadi itu kalau mungkin diperhatikan sequence aku tuh backbend forward bend backbend forward bend backbend forward bend biar nggak monoton. Itu Simba sama mungkin karena kan nahannya lama, seperti yang kemarin teman-teman lain juga sampaikan, agak bingung mau ngomong apa. Makanya tadi itu yang unscripted tuh tiba-tiba saya masukkan quotes gitu, untung belum masuk ke curhat gitu kan. Jadi tadi sebetulnya itu unscripted karena kayak kok aku udah selesai sih semuanya, aku sebetulnya bikin script di situ cuman udah disebutin semuanya, ya sudah coba kita masukkan quotes yang diingat. Itu sih Mbak, mungkin perlu banyak baca dan belajar lagi juga biar kita nggak bingung mau ngomong apa. Karena kadang-kadang ketika diam pasti kan pikiran kemana-mana dan malah jadi makin kayak sakit gitu, terus di dalam hati mungkin misuh juga orang-orang karena kapan selesainya kayak gitu. Jadi terkadang suara ketika nahan pose itu membantu untuk guide para pesertanya. Kalau menurut saya sih seperti itu. So far nggak ada lagi. Terima kasih masukannya, sudah saya catat. Terima kasih. Ya, mengajar yin itu seperti yang selalu saya bilang itu susah-susah gampang sih. Kalau dibilang gampang, posenya kan nggak banyak kan. Susahnya adalah bagaimana kita menemukan kenyamanan dalam keheningan. Karena kan kita sebagai pengajarnya juga suka overthinking. Jadi pada saat kita sendiri
hening kita merasakan kok pikiran sibuk, ini jangan-jangan orang nanti begini. Nah, kita sebenarnya banyak ada jangan-jangannya itu yang membuat kita sebagai pengajarnya merasa harus mengisi keheningan saat kelas. Di awal, terutama di awal-awal mengajarin, kita pasti tantangan terberat adalah bingung mau ngomong apa. Semakin lama kalian mengajar, kalian akan menyadari bahwa kalian tidak perlu selalu mengisi keheningan. Karena kita memang ingin bernegosiasi dengan keheningan ini. Kan secara alami kita suka cari hiburan, cari sesuatu yang membuat pikiran kita kedistrak sehingga kita fokus pada hal-hal yang kita dengar, misalnya apa yang gurunya ucapkan di kelas. Tetapi sekali lagi memang latihan yin ini adalah latihan untuk menemukan kedamaian di dalam diri tanpa bergantung pada sesuatu di luar. Nah, yang pertama tentu sebagai pengajarnya itu PR kita. Di ruas-ruas tulang belakang ini, karena tulang belakang ini kan adalah struktur yang menopang tubuh kita kan. Jadi disebut dengan eksis atau sumbu atau poros. Jadi di sana setiap ruas tulang belakang dihubungkan oleh ligamen. Jadi ligamen itu adalah struktur yang menghubungkan tulang dengan tulang. Seperti yang kalian lihat di gambar, ini masing-masing ruas tulang belakang beserta dengan bantalan di antara ruas-ruas tulang belakang ini. Jadi bantalan ini disebut dengan intervertebral disc. Diskus di antara vertebra. Intervertebral disc. Jadi ini bantalan di antara tulang belakang yang memisahkan tulang atas dan tulang bawah. Nah, masing-masing tulang ini dihubungkan oleh yang namanya ligamen. Ada banyak ligamen yang menghubungkan di sini. Yang pertama ini di bagian depan dari tulang belakang. Disebut dengan anterior longitudinal ligamen. Jadi ligamen di bagian depan yang memanjang. Anterior itu depan ya. Kemudian di bagian belakangnya masih pada body atau vertebra tulangnya ini yang sama. Kalau anterior longitudinal ligamen itu di depan, di belakang ada disebut dengan posterior longitudinal ligamen. Nih ya. Dia letaknya di bagian belakang. Jadi kalau dilihat strukturnya kira-kira seperti ini. Ini ya. Jadi ini body dari vertebranya. Di bagian depan itu ada anterior longitudinal ligamen. Di bagian belakangnya ada posterior. Sampai di sana, clear? Oke. Kemudian selain dua ligamen ini, di antara spinous process, jadi kalau teman-teman masih ingat yang tulang yang menonjol ke belakang itu namanya spinous process. Di antaranya juga diisi dengan ligamen. Ini ya, interspinous ligament. Namanya nggak usah dihafal. Kalau mau boleh. Kemudian di bagian paling menonjol di belakang, yang kalau bisa kita raba ini juga masing-masing dihubungkan oleh ligamen. Jadi di antara spinous ligament ini ada supraspinous ligament. Kemudian di sini juga di antara tulang-tulang ini terdapat ligamen yang berwarna kuning, disebut dengan yellow ligament atau ligamentum flavum atau ligamenta flava kayak gini. Jadi di antara ruas, di antara tulang yang menonjol ke belakang tadi. Ini ya, di sepanjang ini ada. Jadi warnanya kuning. Kalau biasanya ligamen warnanya putih, ini warnanya lebih kekuningan.